Menurut saya pribadi cukup beresiko terhadap potensi rusaknya bilah, karena kita tidak tahu kandungan di dalam air tersebut, apalagi ketika dicampur dengan bunga-bungaan tanaman itu pH airnya seperti apa gitu, sehingga memungkinkan terjadinya bilah yang korosif atau rusak karena setelah bilah basah tidak langsung kering atau tidak benar-benar kering masuk ke dalam warna. Walaupun kita mau pegang-pegang pun juga aman, karena jari-jari kita ini, kulit kita kan mengandung asam ya, keringat-keringat. Jadi kalau kita kadang megang bilah seperti ini tidak memerlukan waktu yang lama, nanti ada biang karat. Nah, itu kan perlu kita treatment ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Alhamdulillah kita bisa menyapa kembali sahabat-sahabat Peta Yuana dimanapun Anda berada. Terasa sudah sekian lama ya kita tidak mengupdate kembali informasi tentang dunia Tosan Aji, karena memang saya sendiri sedang mengembangkan channel terbaru kami, yaitu Jejak Kaki Peta, yang merupakan channel yang lebih umum, lebih ringan bahasanya. Jadi mohon bantuan teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian juga untuk dapat mensupport channel baru kami dengan mensubscribe channel YouTube Jejak Kaki Peta. Nah, pada pagi hari ini kita akan mereview kembali hasil hunting kita atau hasil rescue kita beberapa waktu yang lalu, tentang beberapa pusaka yang kita dapatkan dengan kondisi yang lama sekali tidak terawat. Jadi bentuk pusakanya seperti ini ya. Jadi bentuk pusakanya seperti ini. Ini pusakanya sudah lama sekali tidak terawat, sehingga bilahnya seperti berwarna putih, tapi putihnya agak ke abu-abuan ya. Jadi ini dikarenakan jamur yang menempel di bilah tersebut. Nah, jamur tersebut biasanya terjadi ketika bilah itu dilakukan treatment yang salah. Jadi paling tidak ada 3 jenis perawatan pusaka. Yang pertama yaitu memaintain dalam jangka waktu pendek. Kalau saya pribadi itu sekitar 1 atau 3 bulan kita sekali ya, kita cek bilah kita. Jika bilahnya itu ada biang-biang karatnya atau noda-noda, bisa kita bersihkan dengan cara di setip ya, pakai penghapus pensil itu sampai keluar daki-dakinya itu. Setelah itu kita sikat dan kita olesi minyak. Atau jika bilahnya masih bersih, masih cenderung masih kelihatan bersih, cukup dilakukan peminyakan menggunakan minyak pusaka atau minyak-minyak yang biasanya digunakan untuk melapisi jenis logam supaya tidak terkena karat. Dan kemudian yang kedua yaitu perawatan jangka panjang. Itu bisa dilakukan dengan cara bilah diputih kembali. Hal ini terjadi ketika bilah sudah sangat kotor, artinya sudah banyak sekali patina-patina atau biang-biang karat yang menempel atau jamur-jamur yang membandel yang menempel. Kita lakukan pemutihan dengan cara dicuci, baik yang menggunakan cara tradisional, menggunakan air kelapa, air jeruk maupun pace dan sebagainya, ataupun menggunakan cara yang lebih praktis zaman sekarang, yaitu menggunakan zat asam dan sebagainya. Yang penting kita kontrol kadar pH-nya ataupun waktunya supaya tidak merusak bilah. Itu bisa kita lakukan ya dengan jangka waktu misal 5 tahun sekali atau mungkin di atas 5 tahun, sambil kita lihat bilahnya warangannya sudah mulai luntur atau masih bagus. Kalau warangannya sudah mulai luntur, kita bisa melakukan pewarangan menggunakan cairan warangan. Nah, yang ketiga biasanya itu jamasan. Kalau jamasan pusaka ini lebih ke arah spiritual. Nah, biasanya para masyarakat
melakukan jamasan pusaka itu setiap 1 tahun sekali di bulan Suro. Dan ketika melakukan jamasan pusaka itu biasanya menggunakan air biasa ya, air sumur, atau mungkin kadang ada beberapa yang menggunakan air dari sumber 7 sumur yang berbeda dengan dikasih kembang ya, kembang setaman itu istilahnya. Nah itu malah menurut saya pribadi cukup beresiko terhadap potensi rusaknya bilah, karena kita tidak tahu kandungan di dalam air tersebut, apalagi ketika dicampur dengan bunga-bungaan tanaman itu pH airnya seperti apa itu, sehingga memungkinkan terjadinya bilah yang korosif atau rusak karena setelah bilah basah tidak langsung kering atau tidak benar-benar kering masuk ke dalam warangka, sehingga terjadi jamur di situ. Kadang tidak cuma jamur, ada juga yang menyebabkan sampai ke karat sehingga bilah lebih cepat rusak. Nah, itu salah satu contohnya. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan perawatan bilah yang ini ya, yang ini sudah kita cuci. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya kalau tadi kan berlama-lama dengan teori dan enggak teori ya, jadi pengalaman aja, berdasarkan experience pengalaman. Nah ini bilahnya sudah kita cuci, hasilnya seperti ini. Nah ini kenapa bilah kita beri plastik, tujuannya yaitu untuk meminimalisir bilah terkena udara langsung. Jadi sebelum bilah ini masuk ke dalam warangka, ada baiknya bilah kita masukkan dalam plastik seperti ini ya, jadi tetap utuh. Kalaupun kita mau pegang-pegang pun juga aman, karena jari-jari kita ini, kulit kita kan mengandung asam ya, keringat-keringat. Jadi kalau kita kadang megang bilah seperti ini tidak memerlukan waktu yang lama, nanti ada biang karat. Nah itu kan harus perlu kita treatment ulang. Jadi lebih baik kita simpan dengan cara kita plastikin seperti ini sebelum masuk ke warangka. Oke, sambil kita review satu-satu bilahnya. Ini saya keluarkan aja. Nah, ini bilah setelah dicuci, jadi cuma diputih saja ya. Walaupun judulnya diputih, tetapi bilah ini agak ke abu-abuan ya. Ini ada 2 penyebabnya, yaitu yang pertama dari unsur materialnya itu sendiri, jenis besinya. Yang kedua yaitu minyaknya. Jadi mungkin ada beberapa kandungan minyak yang kurang bagus di bilah, sehingga menyebabkan bilah berwarna agak keabu-abuan ya, agak kelabu istilahnya ya. Nah, atau juga yang ketiga itu potensi dari abu gosok pada saat mencuci juga memungkinkan. Jadi kebanyakan abu gosok jadi warnanya agak langes-langes gitu ya. Nah, ini bilah pertama yang kita rawat, yang kita rescue ya. Yang pertama ini berdapur kebo lajer ya, atau Maesa lajer. Nah ini ciri-ciri khas, ciri-cirinya keris berdapur kebo lajer itu bilahnya lurus. Jadi bilahnya lurus, kemudian ini gandiknya agak tinggi ya. Nah ini ya kelihatan ya, ini paling tidak ini ketinggiannya itu sekitar 3 cm ini. Wah. Ini keris yang luar biasa, bagus. Pamornya kalau kita lihat sudah nyanak ya, artinya pamornya sudah terkikis, sudah hilang ya, nggak begitu kelihatan. Atau kita sebut saja kelengan ya, kita sebut saja kelengan, nggak apa-apa. Keris berdapur kebo ini memiliki filosofi yang luar biasa, karena beberapa tayangan kita sebelumnya juga pernah membahas keris berdapur kebo. Keris berdapur kebo lajer ini diambil dari filosofi binatang kerbau yang memiliki sifat yang sangat gigih sekali dalam bekerja. Nah, jadi melambangkan kegigihan dalam bekerja, kemudian kebulatan tekad, keyakinan hidup, dan jiwa semangat yang tinggi untuk bertahan hidup ya, untuk bekerja. Biasanya jenis-jenis pusaka seperti ini zaman dulu digunakan oleh para
petani atau seseorang yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan untuk mensukseskan cita-cita harapannya supaya hasil panennya bisa berjalan dengan baik tanpa halangan suatu apapun, hasilnya lebih maksimal di bidang pertanian maupun perkebunan. Nah, itu biasanya filosofi atau penggunaan keris-keris berdapur kebo seperti ini. Ini layak koleksi ya. Ini besinya masih sangat pulen sekali, masih bagus ya, masih utuh. Ini cenderung masih utuh. Dari pangkal bilahnya pun masih utuh ya. Peksinya juga masih sangat aman sekali, ini sangat panjang sekali. Nih, keris kebo lajer ya, keris kebo lajer. Ini kita simpan lagi di plastik supaya tidak terkena udara langsung. Kemudian yang kedua, wah ini cukup unik, cukup menarik. Ini kita lihat looknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kemungkinan look 9 ya. Walaupun sekilas terlihat seperti tidak ngelook. Nah, karena ada beberapa jenis look yang memang tidak begitu ngegol ya. Biasanya jenis-jenis pusaka daerah kulonan, artinya bertangguh Pajajaran maupun Segaluh, itu biasanya looknya tidak begitu ngegol. Kalau pamornya kita lihat di sini, terlihat pamornya itu merambut atau ada juga yang ini kan kelihatan ya. Nah, kadang ada juga yang mengatakan banyu mili ya, banyu mili. Ini ada kembang kacangnya, sempono ya, sempono, sempaner ya, sempono benar. Nah, ini cukup yang keris yang cukup indah. Ini gonjonya cukup menarik. Jadi walaupun gonjonya ini sudah agak melengkung ya, istilahnya di sini juga agak rondo besernya ini. Nah, tetapi gonjonya ini seperti gonjonya miring-miring ya. Ini kelihatan nggak? Wah, mungkin agak kurang kelihatan ya. Nah, tapi ini gonjonya, pamornya miring-miring. Cukup unik ya, cukup langka kita temui di masyarakat, keris dengan gonjo yang pamornya miring. Wah, ini walaupun bentuknya sudah seperti ini, sudah banyak kerusakan, tetap dirawat dan dilestarikan. Ini kita simpan lagi. Kemudian bilah ketiga, ini sebilah pusaka keluarga. Nah, kalau dari ukurannya ini sekitar 24 cm ya, 24 cm. Keris dengan ukuran 24 cm ya bisa dikatakan keris patrem ya, karena di bawah 27 cm. Jadi bisa dikategorikan keris patrem. Bilahnya masih utuh, masih gagah, masih terlihat anatominya semuanya lengkap, termasuk peksinya juga sangat aman. Ini kita lihat ricikannya, kerisnya lurus, ada pijatannya, ada tikel alis ya. Jadi kalau kelihatan di kamera mungkin nggak kelihatan tikel alisnya, tapi saya dekatkan coba. Nah, ini ya. Maaf, saya ganti tangan biar lebih jelas. Nah, ini. Nah, ini tikel alisnya. Tapi kalau kita lihat dari gonjonya yang buntut jalak, bisa juga dikatakan keris patrem jalak tilam. Keris patrem jalak tilam. Ini juga termasuk keris yang unik ya, karena biasanya ukurannya normal, tetapi kalau ini ukurannya patrem. Gonjonya juga unik ini. Pamornya kelihatan dia serat pamornya seperti Mas Kumambang. Gonjo Mas Kumambang. Ini juga salah satu pusaka yang layak untuk disimpan. Ya. Masih utuh, masih kokoh, kuat, keren ini. Keris jalak tilam patrem. Nah, ini kita simpan lagi. Kita simpan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu sebilah tombak. Nah,
Ini tombaknya seperti ini, berdapur round-pring ya, tombak round-pring. Untuk tombak sendiri, kalau menurut saya pribadi itu saya mengklasifikasikan ada 3 jenis tombak. Yang pertama yaitu tombak pusaka. Untuk tombak pusaka ini memang ciri khasnya seperti ini. Jadi ini termasuk salah satu tombak pusaka, yaitu ukurannya tidak begitu panjang. Jadi ukurannya ini dibanding dengan langkah jari saya seperti ini. Jadi ukurannya hanya sekitar 15 cm atau mungkin kurang ya, kita 12 cm. Kemudian yang kedua itu metuknya iras. Nah, yang dinamakan metuk tuh ini. Nah, ini ornamen yang di sini, ini namanya metuk. Metuk itu yaitu pembatas antara bilah dengan peksinya. Nah, yang ini metuknya itu iras. Kalau di sebuah keris namanya gonjo ya, kalau untuk pembatas antara bilah dengan peksi. Tapi kalau di tombak namanya metuk. Nah, ini metuknya iras. Yang dimaksud iras yaitu pada saat proses pembuatannya itu menyatu antara bilah, metuk dengan peksinya itu satu bagian, satu komponen tersendiri. Jadi tidak terpisah. Ini saya dekatkan ya. Ini dekatkan tuh. Metuknya iras. Wah, keren. Ini masuk kategori tombak pusaka. Jadi tombak pusaka ini biasanya memang disimpan di dalam rumah, tidak dibawa kemana-mana. Jadi hanya keluar pada saat-saat tertentu saja. Untuk pamornya, ini pamornya Banyu Mili ya, Banyu Mili atau singgir, kadang orang bilangnya singgir nih. Kelihatan seratnya, walaupun di kamera kurang begitu jelas ya. Nah, ini termasuk salah satu tombak yang cukup menarik. Jadi biasanya juga bisa juga dimasukkan ke dalam tongkat komando ataupun sejenis tongkat sehingga bisa dibawa-bawa, atau kalau di dalam rumah ya masuk ke landean tetapi disimpan di dalam rumah. Kemudian yang kedua yaitu jenis tombak prajurit, artinya tombak yang digunakan untuk berperang. Itu biasanya ukurannya lebih panjang, kemudian bilahnya itu memiliki unsur logam atau baja yang lebih tinggi sehingga memungkinkan untuk dapat menerobos atau menusuk pertahanan musuh, tameng-tameng musuh. Dan yang ketiga yaitu tombak berburu. Untuk tombak buruan, artinya tombak yang digunakan untuk berburu binatang-binatang yang zaman dulu mungkin ada di hutan ya, sebagai binatang-binatang konsumtif. Nah, ini pusaka keempat layak untuk disimpan, sebilah tombak pusaka berdapur round-pring. Karena bentuknya itu yang menyerupai ron itu daun ya, daun pring atau bambu seperti itu. Untuk warangkanya seperti apa? Jadi pusaka tersebut semuanya ada warangkanya. Cuma memang warangkanya belum dilakukan treatment, jadi bentuknya masih seperti ini. Nah, ini aslinya bawaannya seperti itu. Nanti kita lakukan treatment, kita gosok dengan blade G supaya memunculkan kembali seratnya, serat kayunya. Kemudian bilah yang tadi dimasukkan kembali ke dalam warangka ini. Nah, itu sahabat-sahabat Geta Yuwana, sedikit saja sambil mengobati rasa kangen kita untuk mengupload kembali video-video tentang benda-benda pusaka, khususnya Tosan Aji Nusantara. Benda-benda peninggalan leluhur seperti ini memang selayaknya tetap kita rawat, tetap kita jaga, agar supaya benda-benda pusaka atau benda-benda Tosan Aji ini tetap lestari, sehingga bisa kita ceritakan atau setidaknya bisa kita lestarikan kepada generasi-generasi penerus kita selanjutnya tentang keindahan dan kebanggaan kita terhadap benda-benda peninggalan leluhur yang memiliki filosofi yang sangat luar biasa. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabatku sekalian. Semoga kita segera dapat berjumpa lagi dengan tayangan yang terbaru. Saya akhiri, matur nuwun sangat sahabat-sahabatku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam lestari Tosan Aji Nusantara. Matur nuwun.